Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kita akan mengikuti persekutuan usia lanjut. Walaupun masih secara online, tetapi kita tetap bersyukur masih dapat mendengarkan firman Tuhan, berbagi kasih, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bersaat teduh sejenak. Untuk mengawali persekutuan ini, kita akan memuji Tuhan dari buku PPUL 312 dinyanyikan 2 kali, diulang kalimat terakhir. Sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk pemeliharaanmu juga. Engkau sudah menjaga, melindungi sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan memulai persekutuan usia lanjut. Pimpinlah Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhir, dan berkatilah Pendeta Winner yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, uang meski penting namun bukanlah segalanya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 19. Dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya. Kalau berbicara tentang uang, rasanya tidak ada habisnya. Uang sangat dibutuhkan setiap orang. Sebanyak apapun uang masih saja kurang. Begitu juga karena uang kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Uang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi ada yang lebih penting di atas segala-galanya, yaitu Tuhan. Kiranya kita akan dengar ulasannya nanti melalui firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari buku PPUL 65 ayat 1 sampai dengan 3. Burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita. Howard Hughes adalah seorang milioner karena hartanya yang berlimpah. Howard menikah dengan Jean Peters, wanita tercantik pada masa itu. Walaupun kaya dan memiliki istri yang sangat cantik, tetapi Howard tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Howard menganggap istrinya hanya sebagai benda penghias hidupnya. Sehingga pada tahun 1970, ia menceraikan Jean Peters. Hidup Howard yang bergelimangan harta membuatnya dapat pergi kemana saja. Namun ia tidak menemukan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kemuraman. Di kemudian hari, Howard membiarkan rambutnya tumbuh panjang, kuku tangan serta kakinya tidak dipotong lagi. Sampai akhirnya orang menganggap sakit jiwa. Mengapa Howard menjadi orang yang aneh? Ya, karena ia tidak mampu membangun relasi yang baik. Di sini kita dapat melihat bahwa harta bukanlah segala-galanya. Tuhan tetap yang paling utama. Demikian cerita ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari buku PPUL 145 dinyanyikan 2 kali. Ikut, ku mau mengikut Yesus. Ikut, ku mau mengikut Yesus, mengikut setiap waktu. Hari depan ku serahkanmu, pasti Dia pimpin aku. Ku mau mengikut Yesus, mengikut setiap waktu. Hari depan ku serahkanmu, pasti Dia pimpin aku. Mari, Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat persekutuan yang dapat kami laksanakan meskipun secara online. Kami berharap Opa dan Oma yang ikut bersama-sama menyaksikan Tuhan dan juga mengikuti persekutuan lansia ini dapat merasakan hadirat-Mu dan kehadiran-Mu. Kami rindu saat ini dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami dan mengingatkan kami. Roh Kudus tuntunlah kami supaya firman ini tidak berlalu, namun dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga yang ke-19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah, Ia memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom, Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar Opa dan Oma hari ini? Bicara soal uang, Opa dan Oma. Menurut Opa dan Oma, apakah uang itu penting? Penting dong Pak untuk memenuhi kebutuhan. Ditambah lagi di tengah pandemi saat ini, kita perlu juga kebutuhan medis seperti masker, suplemen, dan segala macam, supaya kita tidak terkena COVID-19. Bahkan ada yang mengatakan loh Pak, yang namanya zaman sekarang ini segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Pertanyaannya Opa dan Oma, apakah benar lantas yang namanya uang itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan ini? Apakah uang itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan ini? Paulus mengingatkan Opa dan Oma, hati-hati. Yang namanya cinta akan uang itu adalah akar kejahatan. Bahkan dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 10 Opa dan Oma, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau orang sudah cinta uang Opa dan Oma, bisa loh melukai dirinya sendiri. Contoh, saya menemukan beberapa berita gitu ya, yang namanya anak-anak muda pengen membeli iPhone keluaran terbaru dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Lalu apa yang dilakukan? Menjual organ dalamnya. Ada Opa dan Oma. Bagaimana yang namanya penipuan-penipuan terjadi dari lewat SMS sampai penawaran dengan investasi persentase yang luar biasa ditawarkan kepada kita, tapi ternyata itu adalah penipuan. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita menipu kita. Ternyata cinta uang bisa benar-benar menimbulkan yang namanya kejahatan dan dosa. Tega loh Opa dan Oma, terkadang orang-orang terdekat itu disakiti. Mungkin saudara kita yang melakukan, bahkan
Mungkin anak kita sendiri yang melakukan karena mereka cinta uang. Saya bahkan pernah menemui satu kasus, ada oma yang mempunyai anak yang selalu menagih meminta bagian warisan. Memang oma ini mengatakan nanti kalau oma sudah meninggal, rumah ini dijual lalu silahkan dibagi kepada anak-anaknya. Tapi saat oma ini masih hidup, anaknya ini terus mendesak mepet si mamahnya untuk menjual rumahnya supaya dia bisa cepat dapat uang warisannya. Dan itu sangat melukai sekali, sangat menimbulkan kekecewaan. Kok tega anak sendiri melakukan hal itu kepada maminya, kepada oma. Cinta kepada uang betul nampaknya kata Paulus adalah akar kejahatan. Karena dari cinta uang dapat berdampak dosa, apapun bentuk dosanya. Namun bukan berarti uang ini salah, Opa dan Oma. Uang adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah kita bertransaksi melakukan pembayaran. Bahkan Opa dan Oma menjadi kaya pun tidak masalah, itu tidak dosa. Tetapi cinta kepada uang itu yang salah. Mengutamakan uang di atas segala sesuatu, uang adalah yang paling utama. Nah, itulah yang salah. Salahnya di mana, Pak? Kalau itu ternyata berdampak kepada kejahatan. Ternyata kita melakukan segala sesuatu yang salah untuk mendapatkan uang itu. Nah, itu yang dosa. Tapi uangnya sendiri nggak ada yang salah, Opa dan Oma. Nah, di dalam konteks pelayanan Timotius pada waktu itu, jadi ini adalah surat Paulus kepada Timotius yang sedang melayani jemaat Efesus, gitu, Opa dan Oma. Nah, Paulus dan Timotius ini melihat fenomena pada waktu itu di mana para guru yang seharusnya memberitakan firman, mengajarkan firman Tuhan, justru memanfaatkan firman Tuhan itu untuk kepentingan kantongnya sendiri. Gimana caranya? Mereka mengumpulkan banyak pengikut, lalu di saat mereka mau memberikan pengajaran kepada para pengikutnya, suruh bayar dulu. Ditarifin yang namanya pemberitaan firman Tuhan itu. Maka Paulus mengkritik keras nih soal cinta uang itu adalah akar kejahatan karena salah satunya faktor itu, Opa dan Oma. Orang-orang yang memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, kantongnya sendiri. Nah, lantas bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, Opa dan Oma? Paulus mengingatkan di 1 Timotius 6 ayat 6 hingga yang ke-8, Opa dan Oma. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang pertama, Opa dan Oma, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kok bisa, Pak? Mendapatkan keuntungan besar itu seperti apa? Karena di dalam ibadah, Opa dan Oma, kalau kita merasakan cinta dari Tuhan, dan cinta itu adalah cinta yang sudah menyelamatkan, menebus kita dari yang namanya dosa dan maut, maka cukuplah di saat kita mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu adalah keuntungan yang luar biasa karena tidak dapat dibeli oleh apapun juga, bahkan dengan uang. Itu yang pertama. Ibadah dengan rasa syukur cukup karena anugerah dari Tuhan. Itu adalah keuntungan yang besar. Yang kedua, Opa dan Oma, kita lahir gak membawa uang sepeser pun. Begitu juga nanti kita mati, Opa dan Oma, kita tidak membawa uang sepeser pun. Mau kita punya jabatan apa, kita punya aset sebanyak apapun, itu tidak dibawa mati. Meskipun dalam tradisi Tionghoa, kadang ada kalau orang meninggal itu dibakarin uang gitu ya. Tapi dalam iman Kristen kita tidak meyakini itu, Opa dan Oma. Sehingga mau dibakarin uang, bakarin rumah, bakarin mobil itu tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan kita setelah kematian. Karena kehidupan kita setelah kematian adalah bersama-sama dengan Kristus, maka uang tidak diperlukan lagi. Jadi kita mati pun nggak membawa uang, Opa dan Oma. Uang ternyata bukanlah yang terutama karena ada batasnya. Saat kita mati tidak kita bawa. Bahkan
Di saat kita lahir, kita pun tidak membawa yang namanya uang. Uang begitu terbatas, Opa dan Oma. Yang ketiga, memang Paulus mengatakan asal ada pakaian dan makanan itu cukup. Nah, ini memang relatif, Opa dan Oma, kalau bicara cukup. Memang pada waktu zamannya Paulus, ya mungkin yang namanya pakaian dan makanan cukup. Nah, zaman sekarang kalau bicara cukup itu macam-macam dan sangat relatif. Lalu bagaimana kita bisa mengukur yang namanya cukup? Sederhana, Opa dan Oma. Mari kita berangkat dari membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Apakah hal tersebut kebutuhan atau keinginan? Nah, tentu setiap orang yang namanya kebutuhan dan keinginannya masing-masing tidaklah sama, Opa dan Oma. Ini dimaklumi karena setiap kita berbeda, kebutuhan hidup kita berbeda, dan juga keinginan kita berbeda. Contoh misalnya di tengah pandemi ini, apakah kita butuh pakaian yang mewah, sepatu yang bagus, atau sepatu yang lebih dari satu? Buat apa? Toh kita nggak keluar dari rumah. Mungkin saat ini kita tidak sedang membutuhkan yang namanya pakaian, gitu ya. Bahkan pakaian seadanya pun nggak masalah karena kita tidak keluar dari rumah. Santai saja pakai daster di rumah, pakai kaos oblong di rumah, nggak masalah karena toh kita tidak keluar dari rumah. Persekutuan secara fisik di gereja juga saat ini ditiadakan semua via online. Kita mungkin tidak memusingkan yang namanya pakaian atau penampilan, Opa dan Oma. Bahkan kalau Opa dan Oma perhatikan pakaian saya ini, kalau nggak ini hitam ya ini cukup gitu ya, Opa dan Oma ya. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kita? Itu yang kita pikirkan bersama-sama, Opa dan Oma. Itu yang menjadi takaran cukup kita. Kalau ternyata kita butuh ini dan sudah terpenuhi, pertanyaan selanjutnya, apakah kita butuh lagi? Apakah kita butuh 2, 3, dan seterusnya? Jangan-jangan satu saja itu cukup, Opa dan Oma. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini, Opa dan Oma. Opa dan Oma kenal dia siapa? Saya kasih tahu, Oma. Dia namanya Bill Gates. Dia adalah pencipta dan juga pemilik dari Microsoft, ya. Software komputer terbesar di dunia. Coba perhatikan cara berpakaiannya, Opa dan Oma. Begitu sederhana sekali, bukan, Opa dan Oma? Pakaiannya begitu simple, Opa dan Oma. Sangat sederhana sekali. Dan menariknya, Opa dan Oma, total harta kekayaan dari Bill Gates ini adalah 1.400 triliun rupiah. Sekitar 1.400 triliun rupiah. Di sepanjang kehidupan Bill Gates, hingga saat ini usia Bill Gates sudah 65 tahun, Opa dan Oma. Bill Gates sudah mendonasikan mungkin sekitar 500 triliun rupiah. Bayangkan bagaimana meskipun Bill Gates punya banyak uang dan super kaya di dunia ini, tapi Bill Gates tetap berpakaian sederhana. Itu satu. Kedua, Bill Gates begitu murah hati karena mendonasikan, memberikan hartanya untuk segala bidang di dunia ini, menginvestasikan atau menyumbangkan, mendonasikan juga untuk hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini, Opa dan Oma. Maka Paulus juga mengingatkan, Opa dan Oma, kepada orang-orang kaya di Efesus pada waktu itu, bahwa orang-orang yang kaya di Efesus ini harusnya berbuat baik dan memiliki kemurahan hati. Jadi kalau kita dianugerahkan oleh Tuhan yang namanya kekayaan, punya uang banyak, jangan sampai tadi kita jatuh kepada cinta uang, mencintai uang kita, dikekepin terus ya. Saya jadi ingat satu tokoh di Donald Bebek, yaitu Paman Gober ya. Bagaimana uang itu menjadi yang terutama dan dijaga luar biasa, Opa dan Oma. Nah, Paulus mengingatkan supaya kalau kita menjadi orang yang kaya, dianugerahkan punya banyak uang, berbuat baiklah dan lakukanlah kemurahan hati. Banyak di luar sana orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan segala sesuatu bisa kita lakukan, Opa dan Oma.
Maka kalau kita memiliki kekayaan, kita dianugerahkan oleh Tuhan uang yang banyak, mari kita lakukan hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan, kita donasikan yang baik. Uang kita atur keuangan kita dengan baik, Opa dan Oma. Nah, sampai di sini Opa dan Oma kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata uang bukanlah segala-galanya. Ada contohnya Opa dan Oma. Dengan uang memang kita bisa membeli rumah, betul ya Opa dan Oma? Tapi kita nggak bisa memberi keluarga yang ada di dalam rumahnya, Opa dan Oma. Dengan uang kita bisa membeli yang namanya jam. Tapi kita tidak bisa membeli yang namanya waktu, Opa dan Oma. Dengan uang mungkin kita bisa membeli kasur yang mahal, yang nyaman sekali. Tapi kita nggak bisa membeli waktu tidur kita. Tidur kita yang nyenyak nggak bisa dibeli dengan uang, Opa dan Oma. Dengan uang mungkin kita bisa membayar dokter yang terbaik. Kita bisa memilih kamar rumah sakit yang terbaik dan rumah sakit yang termahal. Dengan uang bisa, tapi kita tidak bisa membeli yang namanya kesehatan. Dengan uang mungkin kita bisa membeli Alkitab yang bagus, tapi kita tidak bisa membeli yang namanya iman. Dengan uang mungkin kita bisa membeli salib emas yang cantik sekali, tapi kita tidak bisa membeli yang namanya anugerah keselamatan dari Kristus, Opa dan Oma. Tidak semua hal di dunia ini bisa kita beli dengan uang. Tapi banyak hal di dunia ini adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Mari kita mensyukuri. Mari kita belajar untuk mengatakan cukup. Mari kita merasakan dan terus melihat bagaimana Kristus yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami belajar untuk bersyukur atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan jika Engkau menganugerahkan kami uang Tuhan dalam hidup ini, biarlah uang itu dapat kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami gunakan sebaik mungkin juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami yang sudah lanjut usia ini, kami mau belajar untuk terus semakin bijak mengelola uang kami dan bagaimana kami memandang serta kami bersikap terhadap uang yang kami miliki, yang mungkin anak-anak kami berikan kepada kami. Jangan sampai Tuhan, kami menjadi cinta kepada uang dan melukai orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami yang mungkin masih begitu cinta kepada uang, sehingga itu membuat relasi menjadi rusak. Bapa, pulihkanlah kembali. Bapa, kiranya Kau sadarkan anggota keluarga kami yang masih buta dan begitu cinta kepada uang. Dan di tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa semoga pandemi ini dapat segera berlalu dan kami dapat bersekutu kembali di dalam persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Opa dan Oma berikan kekuatan dan kesehatan, imunitas yang baik untuk melawan virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi Opa dan Oma kami yang mungkin merasakan kesendirian. Kami berdoa Tuhan bagi Opa dan Oma kami yang mungkin sedang isolasi mandiri saat ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan berikan kesembuhan. Saat ini kami juga serahkan Tuhan pergumulan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa syafaat ini. Amin. Terima kasih Pendeta Winner yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan ini. Ada yang perlu diperhatikan. Persembahan ini kita masukkan dalam amplop dan ditulis hari ini 2 Februari 2021. Jika persekutuan usia lanjut sudah dimulai kembali di gereja, amplop ini kita bawa. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari buku PPUL 267, dinyanyikan 2 kali. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Marilah kita berdiri, kita akan membawa persembahan melalui doa. Tuhan yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kasih serta berkat yang sudah Engkau berikan. Jika pada saat ini kami membawa persembahan kepadamu, terimalah Tuhan dan berkatilah majelis yang akan mengelola persembahan ini menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan ini akan berakhir dan kita akan ketemu lagi tanggal 16 Februari 2021. Terus berdoa, jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhilah protokol kesehatan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pengutusan PPUL 222 ayat pertama sampai kedua. Lebih baik milikku Yesus. Dan setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan menerima berkat dari Pendeta Winner Pananjaya dan akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Padaku Raja sebuah negeri, atau ku terikat dosa. Lebih baik milikku Yesus dari segalanya yang diberi oleh dunia. Lebih baik milikku Yesus dari hormat dunia. Lebih baik ku terus setia pada kehendaknya. Lebih baik milikku Yesus daripada tenang. Lebih baik di dalamnya hidupku benar daripada aku raja sebuah negeri, atau ku
Saat ini Opa dan Oma, kembalilah dalam kehidupan kita dan arahkanlah hati kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah yang berikan kita kehidupan, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan juga maut, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.